ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita berjumpa kembali untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah dari buku syarah dari Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita telah berada di tanggal 8 Al-Muharram 1448 Hijriah bertepatan tanggal 22 Juni 2026 Masehi. Diingatkan agar kita itu bisa melakukan ibadah puasa yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, "Siyamu yaumu Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffira as-sanata allati qablah." Kata Nabi SAW, puasa hari Asyura, yakni tanggal 10 Al-Muharram, aku mengharap pahala kepada Allah agar menghapus dosa setahun sebelumnya. Dosa di sini dijelaskan seperti Imam Nawawi dalam Syarah Minhaj Sahih Muslim, itu dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar tentu butuh taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai berpikiran, terkadang orang sangat miskin pikirannya. Maksudnya pikirannya miskin, memahami dalil-dalil seperti ini, kita berzina nanti kita puasa Asyura kan diampuni dosa. Sangat miskin sekali pemikiran akalnya yang seperti ini. Jadi maksudnya, dan zina, minum khamar dan seterusnya itu termasuk dosa besar. Tidak bisa, karena ada hukuman hadnya. Ada orang yang minum khamar, seperti orang minum khamar itu dipukul, didera. Seperti juga orang yang melakukan perzinahan itu dirajam menurut hukum hadnya, hukum pidananya, hukum Islam. Itu butuh taubat. Adapun dosa-dosa kecil yang dimaksudkan di situ yang setahun. Dan ada juga yang sebagaimana kita ketahui, sudah kita singgung di pekan yang lalu, Nabi SAW ingin menyelisihi orang ahlul kitab karena mereka juga berpuasa di hari Asyura. Di hari Asyura ini Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari kejaran-kejaran Fir'aun dan bala tentaranya dan ditenggelamkan. Begitu juga Nabi Nuh itu ketika terjadi banjir bandang yang besar, yang air tercurahkan dari langit dan dari bumi juga keluar, sehingga terjadi banjir yang sangat besar di sejarah. Bahwasanya itu terjadi juga di 10 Al-Muharram. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam itu diselamatkan
ketika ingin dibakar itu juga di tanggal 10 Al-Muharram. Jadi ada banyak keistimewaan diselamatkannya para nabi dan rasul di tanggal 10 Al-Muharram. Namun Nabi, jadi dahulu orang sudah melakukan puasa tersebut. Jadi Nabi ingin menyelisihi Ahlul Kitab, sehingga Nabi mengatakan sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, ingin Nabi seandainya di tahun depan berjumpa dengan bulan Al-Muharram, maka Nabi akan berpuasa di tanggal 9-nya, Tasu'a. Jadi puasa Tasu'a dan Asyura tanggal 9, tanggal 10. Berarti jatuh sekarang tanggal 8, berarti hari Rabu dan hari Kamis. Namun ada permasalahan di hari kalender ya, waktu itu merah di hari tanggal 1 itu di hari Selasa. Nah, cuman ada di besok harinya ada yang melakukan ru'yatul hilal, ditetapkanlah salah satu ormas itu di hari Rabu, jatuhnya tanggal 1, jadi digenapkan bulan Zulhijjah menjadi 30 hari. Lalu bagaimana? Ada keraguan di sini, maka bagi yang ada kesempatan diusahakan ya, karena sebelumnya kita bawakan hadis Nabi SAW, afdalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Seafdal seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan haram, bulan al-Muharram, syahrullah, bulan Allah al-Muharram. Kemudian kita tambahkan satu hari lagi, jadi hari Rabu, Kamis, Jumat insyaallah. Jumat tidak boleh puasa, Ustaz. Kan kita sudah mendahului sebelumnya. Dia yang tidak boleh bersendirian, Jumat bersendirian atau Sabtu bersendirian, itu tidak boleh. Bahkan kalau dilihat permasalahan fikih, seandainya jatuh puasa yang ada dalil dikuatkan di situ seperti puasa Asyura, puasa Arafah di hari Sabtu itu, maka dibolehkan berpuasa di hari itu. Cuman untuk agar hati-hatinya karena terhindar dari larangan, berpuasalah sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi karena ada keraguan kita, yang mana yang kita ikut, kan ru'yatul hilal, kan ini sementara di kalender waktu itu merah ya, di hari Selasa. Puasa saja di hari, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya di hari Rabu, Kamis dan Jumat untuk menghilangkan keraguan-raguan. Kemudian tadi memperbanyak puasa di bulan haram, ya kita sudah masuk di situ. Dan mungkin ada juga yang berpuasa di hari ini, besok Rabu, Kamis, Jumat dan seterusnya, dan memperbanyak puasa di bulan Al-Muharram. Dan itu termasuk juga di hadis Nabi yang mengatakan minimal kita berpuasa berapa dalam sebulan? 3 hari. Sudah ada 3 hari kita berpuasa. Dan itu tidak harus ayyamul bid. Misalnya kita seandainya yang berpuasa biasa ya di hari Senin dan Kamis, itu berarti sebulan sudah 8 kali. Nah, sudah lebih dari 3. Nah, ini diusahakan yang minimal. Seperti salat malam, minimal witir 1 rakaat minimal. Nah, seperti itu juga dengan berpuasa di 1 bulan minimal 3 hari. Itu minimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melakukan ketaatan kepadanya dan memberikan kita kekuatan untuk bermaksiat atau melanggar larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din wa akhwati fillah, azakumullah. Di pelajaran kita terakhir, alhamdulillah kita telah mempelajari di Syarah Aqidah Ahlussunnah poin yang ke-37, itu tentang syafaat. Alhamdulillah telah kita pelajari bersama-sama. Adapun di peristiwa hari akhir atau rukun iman yang kelima, ada 2 yang tersisa di poin ke-38 dan ke-39. Dan rencananya insyaallah kita di malam ini kita selesaikan 2 pembahasan ini. Dua pembahasan ini tentang surga dan neraka, dan begitu juga setelah itu tidak ada lagi kematian. Baik, ma'asyiral muslimin wa muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita masuk pelajaran berikutnya bagi yang ada bukunya di halaman 316. Ahlus sunnah mengimani adanya surga dan neraka.
Ahlus sunnah mengimani adanya sorga dan neraka. Berkata muallif penulis rahimahullah ta'ala, kata beliau di dalam buku ini, sesungguhnya sorga dan neraka sudah diciptakan. Jadi sorga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Keduanya adalah makhluk yang kekal abadi, tidak akan binasa. Jadi di antara ada makhluk Allah itu tidak binasa, di antaranya surga dan neraka. Dan kita sebenarnya khilaf, ada ulama mengatakan itu ada surga dan neraka baru, ada yang mengatakan bahwasanya surga dan neraka sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada, sudah disediakan, tidak dihancurkan. Ini khilaf dalam masalah ini. Cuman di sini penulis menguatkan bahwasanya makhluk Allah yang tidak binasa di hari kiamat salah satunya surga dan neraka, dan ada juga yang menjelaskan arsy Allah itu tidak hancur ketika hari kiamat. Apakah bertentangan dengan firman Allah seperti kullu man 'alaiha jalal wal ikram dalam surah Ar-Rahman? Semuanya akan binasa kecuali illa wajhika rabbika dzul jalali, kecuali wajah Rabbmu yang maha mulia. Bagaimana cara memahaminya? Sebenarnya kalau kita belajar dari akidah yang sahih, tidak ada yang bertentangan. Jadi Allah yang di hari kiamat tentunya Allah tidak binasa, karena Allah tidak fana, ya istilahnya Allah abadi, istilahnya tidak ada awal, tidak ada akhir dan seterusnya. Dan Allah mengecualikan di antara makhluknya yang tidak binasa. Salah satunya yang kita sebutkan tadi dijelaskan oleh ulama, arsy itu tidak hancur. Demikian juga dengan sorga dan neraka. Allah Ta'ala alam. Baik. Lalu dijelaskan di sini sorga disediakan bagi wali-wali Allah yang bertakwa, sedangkan neraka adalah hukuman bagi orang-orang bermaksiat kepadanya, kecuali yang mendapatkan rahmatnya. Beberapa ayat nanti ada dijelaskan di sini, dibawakan uiddatsnya, uiddats lil muttaqin, uiddats lil kafirin, ada dibawakan ayatnya nanti. Kenikmatan surga tidak dapat dibayangkan oleh manusia, jadi tidak bisa dibayangkan, ya, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Mungkin penamaan ada sama, ada buah-buahannya, ada minuman jahenya, ada ininya, madunya, khamarnya, dan seterusnya. Itu penamaan sama, tetapi hakikatnya sudah berbeda. Sebagaimana dijelaskan bahwasanya penamaannya sama, tetapi hakikatnya berbeda. Contoh, khamar di dunia itu haram, tidak boleh kita mengkonsumsinya, meminumnya, apapun bentuknya, dan sekarang sudah banyak turunannya, segala hal yang memabukkan. Ada obat-obat terlarang, ini banyak namanya sekarang. Itu apapun jenisnya, apapun namanya, itu sudah tidak boleh, haram untuk mengkonsumsinya. Itu di dunia. Sementara di hari kiamat, di sorga itu ada 4 sungai. Ada sungai madu, ada sungai air tawar, ada sungai khamar, ada sungai susu. Itu boleh diminum. Khamar yang di akhirat, di sorga itu halal. Jadi penamaannya sama, hakikatnya berbeda. Seperti kenikmatannya, buah-buahannya mungkin sama nama buahnya, tetapi hakikatnya berbeda. Lezatnya buah-buahan di sorga itu tidak sama dengan kalau di sini ada asamnya, ada ininya, berbeda-beda. Tetapi di sorga itu luar biasa. Apapun yang dikonsumsi semuanya tidak ada keluhan di situ, karena sudah kenikmatan semuanya. Begitu pula siksa neraka merupakan siksa yang besar, sangat dahsyat dan sangat mengerikan. Ini keadaannya. Minuman orang-orang yang diberikan air panas sampai terpotong-potong ususnya, begitu juga dari darah, nanah, dan seterusnya. Waliyahzubillah. Jadi begitu juga makanannya,
zakum, buah zakum yang berduri, itu sempat kita saja kalau ketulangan, gimana? Gelisah. Ini buah yang berduri-duri untuk ditelan. Dan lapar, kalau tidak dimakan, lapar. Akhirnya dipaksa, tenggorokan yang tersiksa. Ada minumannya, minuman air panas, minuman nanah, darah, dan seterusnya. Dan itu baunya sangat menyengat. Jadi mengerikan. Jadi jangan bayangkan ini nanah di apa itu biasa aja ini. Enggak. Itu tidak akan sanggup. Kemudian panasnya itu 1/70 bagian dengan panasnya api di dunia. Nah, kita saja misalnya ada, jangankan api yang membakar sampah misalnya, puntung rokok, mudah-mudahan tidak ada jemaah kita yang merokok lagi. Puntung rokok saja terpijak misalnya, ada orang yang tidak dimatikannya kan. Kita kebetulan tidak pakai alas kaki pula, terpijak, udah lompat-lompat. Itu baru api itu. Atau api bekas yang baru korek api itu ya, kan ada yang baru mati itu dari yang korek api. Tidak tahu kita terpegang, itu udah kaget kita. Apalagi yang api di neraka, waliyadzubillah, panas. Ya, jangan kita berpikiran sebagaimana orang-orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan kami beberapa hari saja diazab oleh Allah. Itu pikiran mereka, karena mereka sesuka-suka hati mereka. Kaum Yahudi yang diturunkan Taurat kepada mereka, diutus Nabi Musa alaihissalam, itu sekehendak hatinya. Kalau itu sesuai dengan Taurat, itu sesuai dengan hawa nafsunya, dia benarkan, dia ikuti. Kalau tidak, akan ditinggalkannya, diingkarinya, atau dirobahnya. Sebagaimana kabar tentang pengutusan Nabi SAW, itu jelas di dalam Taurat, dan mereka mengetahuinya, lalu dirobahnya. Baik, masyarakat muslimin wa muslimat rahimakumullah, lalu disebutkan di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah telah sepakat bahwa surga dan neraka adalah makhluk Allah yang sudah diciptakan. Tadi sudah disebutkan juga di awalnya, diulang lagi. Yang tadi kekal abadi akan binasa, yang sudah diciptakan, diulang lagi di bawahnya. Taib. Kemudian timbul firqah. Firqah ini maksudnya golongan-golongan di dalam Islam. Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah firqah atau Salafi itu firqah? Tidak. Dia memahaminya seperti ini. Islam itu ibarat sesuatu putih bersih yang awalnya ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di putih bersih itu maka muncullah firqah-firqah, golongan-golongan, kelompok-kelompok, sekte-sekte, pemikiran-pemikiran dalam Islam. Itu mewarnai yang putih tadi. Lalu yang putih tadi karena sudah banyaknya golongan-golongan, firqah-firqah, jadi yang putih itu juga jadi kecil ya. Nampak becak, misalnya dinding kita putih, lalu dikasih warna merah, kita dilemparkan warna ungu dan seterusnya. Jadi yang putihnya tinggal sedikit. Terbayang kan? Begitulah Islam itu. Seolah-olah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Salafin, Al-Firqatun Najiyah, Al-Ghuraba yang telah kita pelajari di awal, itu golongan. Tidak golongan. Asal muasalnya Islam yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kenapa dinamakan demikian? Untuk menjaga Islam itu sebagaimana di zaman Nabi SAW. Itu benar. Kalau firqah itu suatu bagian yang menisbahkan ke dalam Islam. Ada yang dikatakan tidak Islam seperti Rafidah, Syiah Rafidah itu tidak Islam. Itu ulama yang menjelaskan. Karena akidahnya sudah jauh bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau di bahasa media sekarang Sunni dengan Syiah. Dan itu dicoba untuk menyatukan, akan bisa satu. Karena yang satu dari Rabbul Alamin diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Yang satu buatan dari orang Yahudi, orang munafik, Abdullah bin Saba, dengan mengambil salah satu bentuk ketaatan di dalam Islam,
yaitu cinta Ahlul Bait. Tapi dirubah-rubah. Begitu juga dengan yang lainnya, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan Khawarij dan seterusnya. Di sini disebutkan firqah Mu'tazilah dan Qadariyah mengingkari pendapat tersebut, bahwasanya surga itu sudah surga dan neraka sudah disediakan oleh Allah. Mereka menolaknya karena mereka memang mendahulukan akal pikiran mereka daripada nas. Nah, bayangkan mereka mengatakan tidak ada azab kubur. Orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah dan seterusnya mengatakan azab kubur itu sudah tidak ada. Padahal setelah kita pelajari, kita lewati bahwasanya hadisnya sahih lagi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam, setelah tahiyat membaca apa? Salah satunya berlindung dari 4 hal. Salah satunya berlindung dari azab kubur. Sahih hadisnya. Tapi mereka memang mendahulukan akal pikiran mereka sehingga tidak mendahulukan nas. Jadi mendahulukan akal daripada nakal. Nakal itu nas, akal itu akal pikiran. Jadi pendapat tersebut jelas sesat karena mengingkari dalil-dalil yang sudah jelas, kata mu'allif rahimahullah ta'ala. Lalu dilanjutkan, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa surga tidak disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tadi kita singgung di awal-awal, uiddat lil muttaqin. Begitu juga dengan neraka, uiddat lil kafirin. Berarti disediakan untuk orang-orang bertakwa, dan neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Jadi ini menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah diciptakan. Kalau sudah disediakan, kan sudah ada. Sudah kami sediakan ini untuk menerima tamu ini, berarti kan sudah disiapkan. Kecuali lafaznya, jika ada tamu baru kita siapkan. Itu berbeda. Kalau sudah ada orang penghuni surga, baru kita adakan surga. Seperti itu untuk memahaminya. Surga, mengenai surga, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Rabbmu. Ini bersegera, kalau kita merasa banyak kekurangan, banyak dosa, bersegera, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat. Di sini uiddat lil muttaqin, dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat yang disediakan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, sudah disediakan. Jadi dengan apa kita bersegera? Dengan minta ampun kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Ini pernah kita singgung tentang ayat ini, bagaimana Nabi SAW menjelaskan surga yang seluas langit dan bumi. Anas bin Nadar radhiyallahu anhu ketika di perang Uhud, apakah surga seluas langit dan bumi ya Rasulullah? Ya. Lalu beliau kagum, bak-bak, kalau bahasa kita mendecak kagum itu ya, orang-orang bak-bak yang bahasa lamanya. Lalu dipacunya kudanya untuk kendaraannya untuk membelah pasukan kafir Quraisy. Lalu sebagaimana di akhirnya, singkatnya itu, beliau menunaikan janjinya untuk mati syahid, dan tidak ada yang mengenali jenazahnya. Bayangkan bagaimana bentuk sayatan pedang, tusukan tombak dan yang lainnya, tidak dikenal lagi. Akhirnya jasad tersebut, jenazah tersebut dikenali oleh saudari perempuannya dengan ada jarinya, tandanya. Jadi saudari, ini Anas bin Nadar, saudara laki-laki itu. Adapun bagi orang-orang yang bersegera seperti kita saja, setelah melakukan ketaatan kepada Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi? Salat. Setelah salat apa? Istighfar kepada Allah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, karena itu akan di sholat kita yang mana kita tidak khusyuk misalnya,
atau yang lainnya, banyak kekurangannya tentunya. Baik. Kemudian mengenai neraka, kata muallif rahimahullah taala, Allah taala berfirman, "Wattaqun naral lati uiddat lil kafirin." Dan peliharalah dirimu dari api neraka uiddat lil kafirin, yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, dalam surah Ali Imran ayat 131. Kata mu'alif, penulis, semoga Allah merahmatinya, ayat-ayat menjelaskan bahwa orang yang masuk surga akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 8, jazaohum 'inda rabbihim, balasan mereka di sisi Rabb mereka, jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, kekal. Sedangkan di antara ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang kekalnya orang-orang kafir dalam neraka adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat 64 sampai 65, innallaha la'anal kafirina wa'adda lahum sa'ira, sungguh Allah melaknat orang-orang kafir, wa'adda lahum sa'ira, dan Allah menyediakan bagi mereka sa'ira, itu neraka yang apinya menyala-nyala. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. La yajiduna waliyya wala nasira, mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong. Tadi orang kafir, ditambah lagi di ayat yang lainnya orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu akan kekal dalam neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'addallahu al-munafiqina wal munafiqati wal kuffara nar jahannam khalidina fiha hiya hasbuhum wa la'anahumullahu wa lahum adzabun muqim. Jadi Allah menyediakan bagi orang munafik laki-laki dan munafik perempuan dan orang kafir neraka jahanam, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah balasan bagi mereka, hiya hasbuhum. Jadi itu neraka itu cukuplah bagi mereka, walanahumullah, dan laknat Allah atas mereka, walahum adzabun muqim, dan bagi mereka azab yang kekal, dalam surah At-Taubah ayat 68. Adapun ini berita gembira bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk neraka. Jadi ada dari umat Nabi Muhammad SAW yang masuk neraka dengan apa? Sebab-sebab perbuatan dosa besar dan maksiat yang mereka perbuat selain syirik. Jadi selain syirik ada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan dosa besar atau dosa-dosa kecil selain syirik, itu mereka tidaklah kekal di dalam neraka selama masih ada seberat zarrah atau atom iman dalam hati mereka. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini berita gembira bagi umat Nabi Muhammad, bagi kita semuanya umat Nabi SAW. Sungguh beruntungnya Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW. Lalu dijelaskan maka mereka akan keluar dari neraka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukhraju minan nari man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal iman." Akan dikeluarkan dari neraka orang yang di dalam hatinya masih ada walaupun hanya seberat zarrah atau biji sawi keimanan dalam hatinya. Dan di dalam hadis yang lain disebutkan, la yakhrujanna qaumun min ummati minan nari bi syafaati yusammunal jahannamiyun. Ini nama orang yang bekas yang keluar dari neraka jahanam. Sungguh suatu kaum dari umatku akan keluar dari neraka dengan sebab syafaatku. Yusammunal jahannamiyun, mereka disebut dengan jahannamiyun, para mantan penghuni neraka jahanam. Kalau narapidana yang sudah keluar, apa namanya? Ini yang mantan
mantan napi ya. Kalau ini mantan penghuni neraka Jahannamiyun. Jadi disebutkan orang-orang yang bukan diazab di neraka Jahannam saja, semua neraka itu nanti akan dicelupkan di dalam sungai hayat, sungai kehidupan. Nah, nanti yang jasad mereka yang hitam gosong itu kembali sebagaimana semulanya. Nah, ini orang-orang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting ada keimanan di dalam hatinya tentang Allah Subhanahu wa taala. Iman yang maksudnya sini mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-Nya. Itu makanya kenapa Ibnu Jud'an di zaman Nabi SAW, sebelum Nabi SAW diutus, itu terkenal, orang yang terkenal tersohor bahwasanya dia orang yang dermawan, orang yang memberi makan fakir miskin dan seterusnya, orang yang sangat mulia, pembesarnya, dermawan lagi. Banyak yang dibantunya, baik itu penduduk Mekah ataupun orang-orang yang ziarah untuk haji dan umrah, dibantunya semuanya. Lalu ditanyakan oleh mukminin Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana keadaan? Kata Nabi SAW, satu kali pun berdoa, Rabbighfirli ala zunubi, atau apa lafaznya lebih kurang, ya Allah ampunilah aku atas segala dosaku. Tidak pernah dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keadaan bagaimana tidak ada keimanan dalam hatinya, meskipun banyak amalannya yang lainnya, tetapi yang satu ini yang penting, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengenai penduduk keadaan surga dan neraka, penduduknya yang disediakan. Tentunya bagi kita banyak-banyak berdoa, ya biasa yang kita, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar, atau meminta surga dan hal-hal yang dimudahkan untuk menggapainya atau dijauhkan dari neraka, atau hal-hal yang menyebabkan untuk memasukinya dan seterusnya. Atau minta kata faiza saltum fas'alullah firdausul a'la, apabila kamu meminta, mintalah kepada Allah surga firdaus yang tinggi. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita surga firdaus yang paling tinggi diminta, bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi surga yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan pembahasan di poin tersebut, kita lanjut ke poin berikutnya. Mudah-mudahan ini sanggupnya tidak terlalu panjang. Baik. Ini bagian yang terakhir dari pembahasan iman kepada hari akhir. Ini bagian akhirnya. Ke-39. Karena di poin berikutnya kita pembahasannya tentang takdir, tentang qada dan qadar. Ke-39, di poin ke-39, muallif mengatakan ahlus sunnah mengimani bahwa setelah manusia masuk surga dan masuk neraka tidak ada lagi kematian. Ini yang menyebabkan kekal tadi, tidak ada lagi kematian. Jadi ahlus sunnah mengimani bahwa setelah manusia masuk surga dan masuk neraka tidak ada lagi kematian. Yang tidak Allah ampuni dosanya, diampuni dengan azab neraka, dan setelah itu dikeluarkan karena ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sebagaimana tadi disebutnya yang yusammu, yang dinamakan dengan Jahannamiyun, bekas orang yang pernah diazab di neraka Jahannam. Itu setelah dikeluarkan, sudah dicelupkan di sungai kehidupan. Setelah itu tidak ada lagi, maka baru setelah itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tidak disebutkan. Ada riwayat yang lain bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu seperti domba atau kibas atau kambing, lalu disembelihlah, maka tidak ada lagi kematian itu selamanya. Penduduk surga itu kekal selama khalidina fiha abada, begitu juga dengan penduduk neraka khalidina fiha abada. Baik, kita coba membacanya apa yang dinukilkan oleh muallif rahimahullah taala. Kata beliau di poin yang ke-39, Ahlus sunnah mengimani bahwa setelah manusia masuk surga dan masuk neraka tidak ada lagi kematian. Kematian adalah masalah maknawi yang tidak bisa dilihat dengan indera.
Ini telah kita bahas di awal-awal sebelum asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat, bahwasanya beda antara kehidupan dunia dengan akhirat, pembatasnya adalah kematian. Jadi kematian akhir dari kehidupan dunia, awal dari kehidupan akhirat. Tempat tunggunya atau bahasa kita tanda kutip terminalnya yaitu alam barzakh atau alam kubur. Namun di akhirat Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai sesuatu yang berbentuk kambing. Ternyata ada disebutkan di sini. Dan dapat dilihat oleh indera. Padahal dahulu ketika di dunia tidak tahu bagaimana kematian itu. Tetapi di akhirat Allah serupakan dengan kambing yang dapat dilihat oleh indera. Ini tentang yang gaib ya. Tentunya yang gaib kita mengimaninya allazina yu'minuna bil ghaib. Setelah ada dalil menjelaskannya, Nabi SAW menyebutkan, maka kita beriman. Ini tidak bisa direka-reka dengan akal kita. Panca indera kita berupa akal itu tidak bisa menganalisanya karena belum kejadian dan bersifat gaib juga. Nah, sementara disampaikan, dikhabarkan oleh Nabi SAW, kematian itu berbentuk kambing dan dapat dilihat oleh indera. Kemudian disembelih, tempat penyembelihannya di mana? Di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, jadi disebutkan di sini, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wahai penghuni surga, kalian kekal selamanya dan tidak akan mati. Begitu juga dengan ahli neraka. Wa ya ahlan nari khuludun fala maut. Wahai penghuni neraka, kalian kekal di dalamnya dan tidak akan mati. Jadi penduduk surga itu bertambah nikmat bertambah terus. Kenikmatan bertambah terus. Jadi tidak akan pernah jemu penduduk surga di dalam surga karena kenikmatannya bertambah terus. Adapun penduduk neraka itu azabnya semakin keras. Azabnya dia kekal selamanya. Bayangkan tidak ada lagi batas waktu. Kalau kita kan waktu di dunia ini masih ada 24 jam, 1 hari, 1 pekan, 1 bulan, 1 tahun, 1 abad dan seterusnya. Kalau di akhirat itu tidak ada lagi. Tidak ada waktu itu, tidak ada lagi. Selama-lamanya, abadi. Abadi selama-lama, khalidina fiha. Nah, ini apa yang hadir dalam pikiran kita? Nah, ini tempat kembali yang dikhabarkan oleh syariat Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan. Nah, tentunya kita mencari tempat kembali itu sekarang. Dengan apa? Dengan iman dan amal soleh. Dan menjauhi hal-hal yang akan mengelincirkan kita ke dalam jurang neraka. Wal'iyadzubillah. Ini salah satu poin pentingnya untuk membekali kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri mempersiapkan untuk hari esok. Hari esok, hari akhirat. Kita misalnya ada ingin sesuatu kegiatan, pasti kita mempersiapkan, ini disiapkan, atau kita melakukan safar lah, ada persiapan. Berapa hari dalam safar? Misalnya kita safar, anggap saja safar yang orang yang baru pulang ya, haji itu. Haji lebih kurang 40 hari. Itu safarnya, ini kepakaiannya, ininya semuanya. Nah, itu disiapkan. Atau libur nih, ini musim libur sekolah, libur pondok, ingin libur ke kampung halaman, melihat kakek nenek, datuk atau apalah namanya yang masih ada, lalu dikunjungi. Tentu kakek dan nenek bahagia melihat cucunya. Disiapkan berapa hari kita di situ, itu persiapan. Ini safar di dunia kita butuh. Sementara ini untuk akhirat dan itu selamanya. Tentunya persiapan yang kita tidak kembali lagi ke dunia. Tentu persiapannya ekstra ya, matang. Tidak mau kita sembarangan. Biarlah kata orang, kadang kita dicemeh orang udah takut pula. Saya rajin kita belum azan. Misalnya waktu sekarang jam 12.17 zuhur misalnya, contoh.
Kita udah siap-siap jam 12 udah siap-siap. Kemana? Kasih kuah gitu. Alun pintu masjid lu buka gitu. Sok-sok mana dah lembek kita enggak. Bantu akan mati je. Kadang orang-orang kita ni candan, apalagi orang pasar ya. Bantu akan mati besok tu rajin mana? Ada surut kita enggak. Jangan hiraukan. Kita dengan amalan kita, dia dengan amalan dia, biarkan saja. Kita persembahkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita perbuatan ibadah kita yang paling sempurna menurut kita, yang paling bagus, yang paling khusyuk untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, inilah yang selama di dunia yang telah Engkau berikan kehidupan. Dengan catatan-catatan amal kebaikan tentunya yang banyak. Tentu ada catatan buruk kalau dapat ini. Sebagaimana waktu dihisab kita telah bahas, orang beriman dihisab dengan si detail-detailnya, tetapi Allah tidak peduli. Allah ampuni semuanya. Memang dihisab waktu sekian, tanggal sekian, hari sekian, tahun sekian. Dihisab oleh Allah SWT, tapi Allah ampuni semuanya. Allah ampuni, tidak Allah azab. Bayangkan. Ini tentunya untuk orang beriman. Baik, kita lanjutkan. Rangkaian peristiwa yang terjadi di hari akhirat, seperti hisab, pemberian pahala, kemudian siksaan, sorga, neraka, dan rincian semua hal itu sudah disebutkan dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, serta disebutkan dalam riwayat-riwayat yang diwariskan oleh para nabi. Sedangkan yang terkandung dalam sunnah yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang masalah ini sudah cukup serta memadai. Siapa yang mencarinya atau mempelajarinya, ia pasti akan mendapatkannya. Kemudian kata mu'alif, beriman kepada hari akhir, sebagaimana tadi kita sebutkan, untuk pembahasan rukun iman kepada hari akhir ini yang terakhir di poin yang ke-39 dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Beriman kepada hari akhir, yaitu hari dibangkitkannya semua makhluk, dan apa yang terjadi padanya akan mengingatkan seorang mukmin bahwa ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berusaha untuk melakukan amal yang terbaik dan ikhlas, dan ittiba, mengikuti Nabi SAW didasari dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, serta menumbuhkan rasa harap kepada rahmat Allah, dan khauf, rasa takut terhadap siksa Allah, dan selalu bertaubat dari segala dosa. Tidak akan mungkin kita tidak bertaubat, tidak berdosa. Nabi Adam saja bersalah, tidak mungkin. Dan Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap bani Adam itu bersalah, tetapi wa khairal khata' at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah itu bertaubat. Ya Allah, hamba telah bersalah. Ya Allah, hamba telah begini. Ya Allah. Seperti di Sayyidul Istighfar, faghfirli, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, dan seterusnya. Apa di situ pengakuan abu laka bi ni'matika la dzambi, aku akui nikmat itu dari Engkau ya Allah, wa abu bi dzambi, dan aku akui dosa-dosaku. Faghfirli, minta ampun kepada Allah, dan ampunilah dosa-dosaku. Ini tidak mau minta ampun kepada Allah, sombong terhadap Allah Subhanahu wa taala. Minta. Nabi SAW sehari itu minta ampun istighfar kepada Allah 100 kali. Nabi SAW. Apalagi kita yang banyak dosa ini. Kemudian Allah Ta'ala menegaskan penyebutan tentang hari akhir di dalam kitabnya, mengulang-ulang penyebutannya di dalam setiap tempat, mengingatkan atasnya dalam setiap saat, dan menegaskan kejadiannya. Banyak menyebutkannya dan mengaitkannya bahwa keimanan kepada hari akhir berkaitan erat dengan keimanan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ini salah satu sifat orang yang beriman dalam surah Al-Baqarah, apa yang disebutkan, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Jadi salah satu orang yang bertakwa, yaitu beriman, yang pertama allazina yu'minuna bil, dan terhadap hari akhirat mereka yakin. Kita harus yakin dengan hari akhirat, yakin kita akan dibangkitkan oleh Allah, yakin kita akan dihisab oleh Allah, yakin kita ada balasan dari Allah, yakin kita nanti ada, seluruhnya itu adalah keyakinan, karena ini permasalahan dengan keimanan. Maka nasihat bagi kita semuanya, ya, terutama anak pribadi dan semua kita yang hadir di sini, persiapkanlah itu.
Sebagaimana tadi kita singgung dalam surah Al-Hasyr, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap diri mempersiapkan apa yang akan dibawanya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha, apa ujungnya? Wallahu alimun khabir. Apa? Wattaqullah. Ada yang menghafal ujung ayat tersebut? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Di kita semuanya berlomba-lomba, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun ardhas samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Demikian, dan alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu tentang iman kepada hari akhir. Dan adapun untuk selanjutnya itu iman kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.